Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu tugas pembelajaran mikro, di mana di sini saya akan mengajar menggunakan model NHT dan materi yang saya bawakan yaitu perubahan wujud zat. Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya di sini siapa? Lili, baik Lili, silahkan pimpin doanya. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Marianti? Kenapa tidak datang? Oh, begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya-tanya beberapa hal kepada kalian. Boleh? Bagus kalau boleh. Nah, di sini siapa yang pernah memasukkan kapur barus ke dalam lemari? Semuanya pernah? Bagus kalau begitu. Nah, jika kapur barus tersebut kita diamkan selama berhari-hari di dalam lemari, apa yang akan terjadi? Yang bisa angkat tangannya. Vika, silakan. Ya betul, kapur barusnya itu akan mengecil dan lama-kelamaan kapur barusnya itu akan habis karena kapur barus itu mengalami perubahan wujud dari padat menjadi gas, sehingga aromanya itu tercium saat kita membuka lemari kita, dan aromanya itu akan menempel juga di pakaian yang ada di dalam lemari kita. Nah, di sini siapa yang tahu berapa jenis wujud zat? Angkat tangannya yang tahu. Berapa? 2. Belum tepat, masih ada yang lain? Berapa? 3, betul sekali 3. Jenis wujud zat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, semua pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu perubahan wujud zat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan 6 perubahan wujud zat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat, dan peserta didik dapat mengamati pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, dalam perubahan wujud zat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu zat. Zat atau materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat atau materi dapat dibagi menjadi lebih kecil, sampai suatu saat materi tersebut tidak lagi dapat dilihat dan tidak bisa dibagi. Nah, bagian terkecil dari zat atau materi itu disebut dengan partikel. Dalam wujud zat, kita mengenal teori kinetik, di mana ada 2 gaya yang mempengaruhi wujud suatu benda. Nah, Ibu akan tuliskan di sini ya. Dua gaya yang mempengaruhi wujud benda. Yang pertama itu gaya tarik, dan yang kedua ada
tarik ini adalah gaya yang menentukan semakin kuatnya ikatan antar materinya. Gaya tarik ini dipengaruhi oleh jenis partikel. Setiap partikel itu memiliki daya tarik yang berbeda, gaya tarik yang berbeda dengan partikel yang lainnya. Nah, kemudian gaya tolak. Gaya tolak ini adalah gaya yang menyebabkan terjadinya gerak. Gaya ini disebabkan oleh energi kinetik partikel. Jika gaya tolak lebih besar, maka akan cenderung merusak ikatan sehingga partikel menjauh. Wujud zat tadi itu ada berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama ada padat, cair, dan yang ketiga itu gas. Pada saat tertentu, zat hanya berada di dalam satu wujud. Tetapi, zat dapat berubah dari wujud satu ke wujud yang lainnya. Untuk merubah wujud zat, kita hanya perlu mengambil atau memberikan energi partikel sehingga memiliki gaya tolak yang sesuai. Energi yang kita ambil atau yang kita berikan itu biasanya energi panas. Nah, di sini siapa yang pernah memasak air atau melihat ibunya memanaskan air? Semua pernah ya, alhamdulillah. Nah, jika airnya sudah mendidih dan kita biarkan dalam selang waktu tertentu, maka lama-kelamaan air itu akan habis. Kemana air itu? Ada bisa jawab? Hilang? Nah, lebih tepatnya air itu menguap menjadi gas. Itu adalah salah satu contoh perubahan wujud zat. Nah, kalau tadi air ke gas, berarti dia dari cair ke gas. Dinamakan menguap. Kemudian kalau dari gas ke cair itu dinamakan apa? Ada yang tahu? Dinamakan dengan mengembun. Nah, kalau dari padat ke gas itu dinamakan apa? Menyublim. Kalau kebalikannya dari gas ke padat itu dinamakan apa? Ada yang tahu? Gas ke padat itu dinamakan mengkristal. Kalau dari cair ke padat itu dinamakan, betul sekali, membeku. Kalau dari padat ke cair dinamakan meleleh, lebih tepatnya mencair. Nah, ini adalah 6 perubahan wujud zat. Kalau dari cair ke padat itu membeku, dari padat ke cair itu mencair, kemudian dari cair ke gas menguap, dan dari gas ke cair itu mengembun, dari padat ke gas menyublim, dan dari gas ke padat disebut mengkristal. Nah, di sini Ibu rasa semuanya sudah paham tentang perubahan wujud zat. Ibu akan membagi 2 kelompok dan satu kelompok itu beranggotakan 4 orang. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan nomor. Nanti nomor ini akan dipasang di kepala masing-masing ya. Nah, Ibu harap setiap kelompok memperhatikan percobaan yang akan Ibu lakukan. Nah, baiklah, di sini Ibu akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan perubahan dari ketiga wujud zat ini. Nah, di sini Ibu menyediakan karton untuk proses pengkristalan, ada air nanti untuk proses pembekuan, dan ada kapur barus dalam wujud padat. Langsung saja kita mulai ya. Pertama kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kapur barus dalam wujud padat.
jangan sampai uap dari kapur barus ini kita hirup. Nah, dalam proses ini terjadi perubahan dari padat menjadi gas, ditandai dengan ini sudah ada uapnya ya. Ini berarti dari padat menjadi gas. Nah, kapur barusnya ini sudah mulai mencair, yang menandakan terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Semuanya yang mencair. Dapat kalian lihat semua kan? Perhatikan baik-baik ya apa yang Ibu lakukan. Nah, pada saat kita memberikan kalor, maka benda yang tadinya padat itu dapat berubah wujud menjadi cair. Nah, sudah mulai banyak yang mencair ya. Dan apabila semuanya nanti sudah mencair, maka akan terjadi proses penguapan, dan proses penguapan itu sudah mulai terjadi ya, sedikit demi sedikit. Nah, proses penguapan sudah mulai terjadi ya, yang menandakan berubahnya zat cair menjadi gas. Nah, semuanya sudah mencair, kita bunuh ya. Nah, di tutup ini atau di kertas karton ini telah terjadi proses pengkristalan, di mana dari wujud gas menjadi padat. Bisa kalian lihat semua kan? Selanjutnya yang sudah cair ini kita masukkan di air supaya membeku, supaya panasnya itu lepas, agar bisa kembali ke padat. Diinginkan perlahan-lahannya. Dapat dilihat ya, ini sudah padat. Sudah padat, yang menandakan terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Karena kita tadi melepaskan energi dari partikel ini. Nah, di sini telah terjadi 5 perubahan wujud zat, yaitu menguap, menyukim, mencair, membentuk, dan mengkristal. Hanya perubahan wujud mengembun saja yang tidak terjadi di sini. Untuk proses pengembunan, Ibu rasa anak-anak semua dapat mempraktekannya di rumah dengan ambil setengah gelas air, lalu tambahkan dengan es batu dan diamkan. Dan bintik-bintik air yang di luar gelas itu namanya pengembunan. Baiklah, sekarang Ibu berikan waktu kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan percobaan yang telah Ibu lakukan tadi. Dimulai dari sekarang. Nah, Ibu rasa waktu kalian berdiskusi sudah selesai. Ibu persilahkan kepada kelompok 1 nomor 3 untuk maju menyampaikan hasil diskusinya atau kesimpulan yang telah dibuat dari percobaan yang Ibu lakukan. Silakan.
kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Ibu persilakan nomor 1. Silakan maju. Terima kasih. Nah, semua kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi itu semuanya sudah cukup baik. Nah, di sini Ibu hanya akan menambahkan sedikit. Saat kita tadi memanaskan kapur barus, berarti kita memberikan energi kepada partikel zat, sehingga gaya tolaknya menjadi lebih besar daripada gaya tariknya, sehingga kita bisa merubah wujud zat padat tadi, kapur barus yang padat tadi menjadi cair. Nah, sebaliknya, saat kita mendinginkan kapur barus yang cair tadi, berarti kita mengambil energi dari partikel zat, sehingga memiliki gaya tolak yang kecil daripada gaya tariknya. Sehingga terjadilah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Betul sekali. Pembelajaran kita pada hari ini itu dapat kita simpulkan wujud zat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dan perubahan wujud zat itu ada 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Di sini masih ada yang ingat contoh dari perubahan wujud cair ke gas. Betul sekali, air yang kita didihkan itu bisa menguap menjadi gas. Kelompok yang memberikan kesimpulan terbaik pada hari ini tentang percobaan yang Ibu lakukan itu adalah kelompok 2. Jadi mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Tugasnya yaitu berikan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu berikutnya kita lanjut ke materi yang baru lagi ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.